Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mohon izin untuk menjelaskan GIB-ku. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Bu Ida Yunisi selaku Ketua PDA Gresik, Ibu-ibu dari pimpinan harian PDA Gresik, dari Majelis Tabligh, dan juga ibu-ibu dari pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Gresik, dan juga dari ranting-ranting di seluruh Kecamatan Gresik yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan Allah kesempatan untuk bertemu, untuk bersilaturahim, sekaligus untuk thalabul ilm. Dan pada kali ini saya diberi amanah untuk menyampaikan materi tentang fidyah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberi materi tentang fidyah. Dan terkait membayar fidyah ini juga sudah saya tuangkan di PWU juga tentang bagaimana cara membayar fidyah. Baiklah, kita awali dari kita menyadari tentang puasa itu sendiri nih. Puasa Ramadan itu adalah ibadah wajib. Ibu tertuang di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dengan kata kutiba itu maka diwajibkan, sehingga hukumnya wajib bagi kita yang terpanggil sebagai orang-orang yang beriman. Maka karena hukumnya wajib tidak bisa ditinggalkan. Tetapi karena Maha Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan rukhsah. Rukhsah adalah keringanan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya ketika tidak bisa melaksanakan suatu ibadah dengan sempurna. Dalam hal ini adalah ibadah puasa. Maka kemudian dilanjutkan, ayyaman ma'dudat. Jika kalian itu sakit atau dalam perjalanan, maka fa'idatun min ayyamin ukhra. Artinya kita mengganti pada hari-hari selain di bulan Ramadan. Nah, kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang merasa sangat berat, merasa kepayahan, merasa sangat lelah, tidak dapat melaksanakan ibadah puasa, tetapi bukan karena sakit dan bukan karena perjalanan, enggak sakit juga enggak perjalanan, tetapi merasa sangat berat, enggak bisa melakukan, maka fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah. Kemudian membayar fidyah ini yang kemudian di dalam teksnya, di dalam ayat tersebut tidak disebutkan siapa yang 'alal ladzina yutiqunahu itu gitu. Nah, akhirnya ada juga yang menafsirkan ya pokoknya nggak kuat berarti fidyah, nggak kuat fidyah. Tetapi tidak seperti itu, ya. Nah, bagaimana kemudian kita memahami dalil tersebut, teks tersebut, maka harus ditunjang dengan adanya hadis maupun riwayat dari para sahabat Nabi. Karena kita beragama Islam itu dasar yang pertama adalah Al-Quran. Jika tidak terdapat di dalam Al-Quran, maka hadis. Hadis sebagai fungsinya adalah penjelas bagi Al-Quran. Jika di dalam Al-Quran maupun hadis pun tidak ada, bisa kemudian antar para sahabat, karena para sahabat sebagai mufassir yang paling memahami apa yang diucapkan oleh Rasulullah serta apa yang dilakukan oleh Rasulullah, karena mereka lah yang mendapati Rasulullah masih hidup, gitu kan. Kemudian kalau di Al-Quran tidak ada, sahabat Nabi, hadis tidak ada, sahabat Nabi pun tidak pernah membicarakan hal tersebut. Baru ada kemudian setelah sahabat Nabi wafat, maka ada yang namanya ijma' ulama, yaitu kesepakatan para ulama yang tidak mungkin mereka
yang kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yajtami'u ummati ala dhalalah. Jadi tidak mungkin umatku itu bersepakat dalam kesesatan. Jadi itulah dasar bolehnya ijma. Nah, dalam hal ini apa saja sih yang boleh membayar fidyah, boleh berbuka puasa, boleh tidak puasa dan menggantikannya dengan fidyah? Itu diantaranya adalah orang yang hamil, kemudian orang menyusui, kemudian orang yang tua renta yang tidak mungkin tahun depan pun bisa mengganti, semakin hari malah semakin tua kan, tidak semakin muda gitu. Kemudian orang yang sakitnya tidak mungkin diharapkan untuk sembuh, bukan kemungkinan sembuhnya itu kecil sekali gitu, dan itu harus berdasarkan pernyataan dokter gitu kan. Dokter menyatakan tidak mungkin ini tahun depan sembuh, maka itu termasuk dalam wa'alal ladzina yutiqunahu. Nah, dasarnya apa? Yang pertama hamil dan menyusui. Itu ada sebuah riwayat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala annallaha wada'a 'anil musafiri syatra salati wa 'anil hamili wal murdi'i as-shauma. Nah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan, wada'a di sini artinya menggugurkan kewajiban dari siapa? Anil musafir, orang yang sedang safar, syatra sholati, yaitu setengah sholat. Nah, yang kita kenal dengan istilah qashar, yaitu sholat qashar, kan boleh dari 4 menjadi 2. Jadi ini dalam rangka Allah wada'a itu tadi. Kemudian disambung wa anil hamili wal murdi'i, dan juga orang yang hamil dan orang yang menyusui as-shauma, puasanya itu. Jadi di sini para sahabat maupun ulama menafsirkan bahwa orang yang musafir itu dapat keringanan salat qashar. Nah, tetapi orang yang hamil dan orang yang menyusui ini dapat keringanan boleh tidak puasa, dan itu bukan dengan mengganti tetapi dengan fidyah itu tadi. Bagaimana kemudian menafsirkan ini? Karena di situ akan gini, ada ulama yang harusnya ya mengkodok juga kan, itu nyambung dengan musafir. Musafir kan mengkodok puasa gitu. Tetapi di dalam teks hadis ini tidak demikian kan. Di sini sudah khusus yang musafir itu syatra sholati itu yang dimaksud, yang digugurkan gitu. Yang musafir dari 4 menjadi 2 itu khusus sendiri. Kemudian orang yang hamil dan menyusui mendapatkan keringanan puasa, tapi kemudian dimasukkan ke dalam fidyah, tidak mengkodok puasa. Saya memberi tambahan penjelasan begini. Kenapa kok enggak? Kan ada ulama yang berpendapat, ya kalau misalnya tahun depannya bisa mengkodok, ya mengkodok. Udah awalnya fidyah, tetapi ditambah kodok puasa. Padahal Allah sendiri itu kan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Nah, dari situ kemudian para ulama ahli usul fikih membuat suatu kaidah. Jadi kalau ada suatu kesulitan itu, maka Allah itu al-masyaqqah itu harus diambil, harus dicabut dengan cara rukhsah itu gitu. Nah, maka kalau orang yang hamil dan menyusui sudah terdapat masyaqqah itu kesulitan. Sudah kan orang hamil itu disebutkan dalam Al-Qur'an wahnan ala wahnin. Sudah bersusah payah, meskipun ada orang yang memang kuat berpuasa, tetapi pada dasarnya orang yang hamil itu dalam keadaan yang susah. Sudah dari fisik itu berubah semua, kemudian berat, kemudian psikologisnya juga ada yang kadang nggak siap juga, moodnya juga berubah, maka itu sudah masyaqqah itu. Nah, oh ya, saya ingat al-masyaqqatu tajlibut taisir. Jadi suatu kesulitan itu mengharuskan kemudahan atau membuat seseorang itu bisa mengambil kemudahan dalam ibadah, yaitu rukhsah itu tadi. Jadi
Kemudian ada satu lagi riwayat dari Ibnu Abbas ketika beliau berbicara kepada hamba sahayanya waktu itu, wa kana Ibnu Abbas yaqulu li ummi waladillahu hubla, ya, anti bimanzilati alladzi la yutiquhu fa 'alaika al-fida'u wa la qada'a 'alaika. Jadi Ibnu Abbas berbicara kepada hamba sahayanya yang waktu itu sedang hamil, ya. Waladun lahu hubla anti bimanzilati, kamu itu kedudukannya seperti orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an alladzina yutiqunahu. Jadi kamu wajib al-fida, maksudnya adalah fidyah, wala qada'a 'alaika, dan engkau tidak perlu mengqadha puasa. Jadi sampun jelas ya di sini keterangannya bahwa orang yang hamil dan menyusui itu masuk ke dalam golongan yang membayar fidyah. Akan tetapi kan Allah juga berfirman, wa antasumu khairul lakum. Kan enggak semua orang yang hamil dan menyusui itu enggak mampu puasa. Ada yang dengan percaya dirinya, saya bisa kok puasa, dan kata dokter aman gitu. Kata dokter saya aman untuk berpuasa, maka wa antasumu khairul lakum. Boleh maka berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Malah nggak kepikiran kodok, juga nggak kepikiran untuk fidyah. Malah aman sekali kalau orang seperti ini. Boleh, gitu. Karena dua-duanya ada dasarnya. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang tua renta itu dimasukkan ke dalam alladzina yutiqunahu? Ya secara logika sebenarnya sudah masuk sih. Kalau orang yang tua renta memang kalau misalnya dia puasa itu justru mengganggu kesehatannya, justru membuat dia sakit. Kalau nggak puasa dia sehat, kalau puasa dia drop. Nah misalnya seperti itu. Dan diprediksikan tahun depan juga kayak gitu atau bahkan lebih parah kondisinya, maka orang yang seperti ini boleh meninggalkan puasa dan menggantinya dengan fidyah. Sampun jelas nih. Atau saya tambahin lagi ini, ada ijma' para ulama yang itu juga pendapat Ibnu Abbas dan juga ijma' para ulama. Wa dalilu 'ala dzalika ma rawahu Abu Dawud 'an Ibnu Abbas fi qoulihi ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin qala kana rukhsatan lisyaikh al-kabir. Jadi Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat tersebut adalah rukhsah bagi orang yang sudah tua renta. Gitu. Wal mar'atu al-kabiratu, juga bagi orang perempuan tua renta juga. Wa huma yutiqani asyam, mereka berdua itu merasa sangat keberatan untuk melakukan puasa. Ayusiro, keduanya boleh tidak puasa. Wa yut'ima, dan keduanya memberikan makan kepada makanatul liyaumin miskinan, ya, setiap hari memberi makan kepada orang miskin. Nah, jadi sudah jelas ijma' ulama maupun pendapat para sahabat itu sudah memasukkan orang yang tua renta, hamil dan menyusui masuk ke dalam ayat Al-Baqarah 184 wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kemudian Majelis Tarjih juga memasukkan orang yang pekerja berat, sangat berat, misalnya di pertambangan. Dia misalnya harus masuk gua, masuk lubang yang kemudian itu sangat berat, dan dia mengerjakan pekerjaan itu sepanjang tahun. Tidak mungkin dia meninggalkannya. Kalaupun dia dapat libur itu paling sehari 2 hari, yang kalau dihitung 1 tahun itu mungkin tidak sampai 30 hari, ataupun liburnya itu pun untuk istirahat gitu. Dan untuk misalnya meninggalkan pekerjaannya sangat tidak mungkin, padahal menafkahi keluarga itu adalah wajib juga. Maka Majelis Tarjih memutuskan orang yang dalam golongan seperti itu juga boleh membayar fidyah. Tetapi Ustaz Ilyas Allahu yarham itu pernah menjelaskan bahwa kalau misalnya seseorang dengan rasa ketaatan beribadahnya ingin melaksanakan puasa dengan misalnya dia bisa merencanakan mengajukan cuti 1 bulan selama bulan Ramadan misalnya, itu mungkin, maka ya itu alhamdulillah sekali, baik sekali dia bisa berpuasa selama sebulan penuh. Tetapi jika itu tidak memungkinkan karena memang kondisi ekonomi memaksanya untuk seperti itu, maka la yukallifullahu nafsan illa
wus'aha. Allah tidak membebani kepada seseorang kecuali dengan kemampuannya, seperti itu. Nah, jadi sudah jelas ya, golongan yang boleh mengganti puasanya dengan fidyah. Nah, beberapa waktu lalu saya menerima video dari teman saya. Ini loh, ada video mengatasnamakan lazis Muhammadiyah. Itu begini, Anda masih punya hutang puasa, maka bayarlah dengan fidyah. Loh, kok enak gitu. Tiba-tiba orang yang punya hutang puasa, padahal sekarang kan sudah masuk waktu Ramadan gitu. Katanya karena sudah masuk bulan Ramadan maka bisa dibayar dengan fidyah. Tidak seperti itu. Kalau misalnya orang punya hutang bulan Ramadan dan hutang puasa dan sekarang sudah masuk bulan Ramadan tetapi belum dibayar, apakah ada kafarat atau denda? Nah, tidak ada dalil yang menjadi dasar itu. Tidak ada kafarat bagi orang yang terlambat membayar qada puasanya, dan juga tidak bisa diganti dengan fidyah kalau memang orang itu sehat walafiat. Jadi yang tetap dibayar setelah berakhirnya Ramadan lagi gitu. Dengan catatan ada rasa menyesal, ada taubat di situ. Menyesal bahwa kenapa kok sampai Ramadan kedua belum bisa membayar hutang puasa. Gitu ya. Nah, selanjutnya saya lanjutkan. Tadi sudah jelas siapa saja yang boleh meninggalkan puasa dan membayar fidyah. Sekarang besaran fidyah itu berapa? Nah, mungkin saat ini berbeda-beda. Lazismu pusat, kemarin saya lihat posdiknya itu 1 hari 45.000. Basnas tadi saya lihat posdiknya 1 hari 50.000. Nah, sebenarnya berapa sih besaran fidyah? Kalau di ayatnya ya fidyatun ta'amu miskin, memberi makan 1 orang miskin. Nah, memberi makan 1 orang miskin ini, ta'am itu diartikan boleh dan bisa dalam konteks makanan siap santap, yaitu sudah ada nasi matang, sudah ada lauknya, sudah ada sayurnya. Juga boleh ta'am itu adalah bahan makanan yang masih mentah, yaitu beras. Kalau kita ya, kalau di negara lain bisa kurma, bisa gandum, bisa anggur dan lain sebagainya, tergantung makanan pokok kita sehari-hari. Kalau yang menerima adalah orang-orang di sekitar kita, orang-orang miskin yang mereka makanan sehari-harinya adalah beras, ya, makanan pokoknya gitu. Apa besarannya tadi? Boleh makanan matang, boleh makanan mentah. Nah, kalau matang ya tergantung kita sehari-hari makannya apa. Kalau memang makannya sehari-hari lauk tahu tempe, ya berikan lauk tahu tempe. Kalau misalnya makanan sehari-hari daging, ayam, lobster, ya jangan ngasih orang tahu tempe gitu ya. Malah justru wa'an atau wa'an, kalau kalian itu melakukan kerelaan kebaikan dengan kerelaan hati, itu lebih baik untuk kalian. Misalnya kita sehari-hari makannya tahu tempe, bayar fidyahnya nasi yang lebih baik dari itu, justru lebih baik gitu. Nah, itu kalau dibayar pakai makanan. Kalau dibayar pakai uang, bolehkah? Boleh. Majelis Takjim Muhammadiyah memandang likuiditas atau sifat fleksibelnya uang yang kalau misalnya kita salurkan kepada fakir miskin akan bisa digunakan tidak hanya untuk makan ya, barangkali untuk keperluan sekolah anaknya, barangkali untuk bayar listrik dan lain sebagainya, maka boleh dengan uang. Besarannya berapa? Sesuai dengan kebijaksanaan dan kemurahan hati kita. Kalau saya membahasakannya seperti itu, misalnya dalam sehari kita hitung kalau kita makan itu habis 1 hari ya boleh 2 kali, boleh 3 kali sesuai kebiasaan kita. Kita habis 30.000, ya berarti 1 hari kita meninggalkan puasa kita membayar 30.000. 30 hari berarti 900.000. Ya, jadi tadi ya, kalau pakai uang boleh sesuai dengan kebijaksanaan dan kemurahan hati kita gitu. Nah, kalau tadi saya sebutkan boleh 30.000, kemudian lazismu kalau dibayar ke lazismu 45.000 sehari. Kalau misalnya jenengan ternyata sehari lebih dari itu menghabiskan makanan, ya dibayar sesuai itu gitu ya.
Nah, bagaimana dengan orang yang sudah terkena fidyah, nggak bisa nyaur utang puasa, juga nggak bisa bayar fidyah karena saking miskinnya. Jangankan untuk membayar fidyah, Ustazah, untuk makan sehari-hari saja saya masih bingung. Gitu. Misalnya, orang yang seperti ini juga masuk ke dalam ayat la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Kata Ibnu Bibas, la syai'ah, nggak apa-apa. Sudah memang nggak mampu, gitu kan? Secara fisik nggak mampu, secara finansial juga nggak mampu. Masa kok Allah membebani di atas kemampuannya? Nah, begitu ibu-ibu. Mungkin itu terkait dengan fidyah. Oh ya, satu lagi. Bagaimana jika fidyah itu kita berikan kepada selain fakir miskin? Boleh atau tidak? Karena teks ayatnya sudah jelas nih, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi pada asalnya adalah untuk memberi makan orang miskin, maka tidak boleh selain kepada orang miskin. Loh, di sekitar saya itu orangnya itu sudah kaya-kaya semua, ya berikanlah kepada orang miskin yang ada di luar sana. Tidak bisa Bu, susah mengaksesnya. Saya nggak tahu di mana keberadaan orang miskin. Boleh disalurkan kepada lembaga amil zakat. Dalam hal ini kalau kita memiliki lazismu, nanti bisa disampaikan kepada saudara kita yang di daerah 3T misalnya, daerah terpencil sana. Gitu, yang mereka untuk akses semuanya susah. Jadi diberikan kepada mereka itu lebih baik daripada misalnya gini. Ada orang miskin di sekitar saya, Bu. Saya kasih untuk beasiswa aja ya tetangga saya. Nah, nggak boleh juga, karena memang pada asalnya adalah untuk makannya orang miskin. Untuk sasaran utamanya adalah orang miskin atau fakir miskin. Nah, mungkin itu saja ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salahnya itu murni dari diri saya sendiri, jika ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wallahu yashkurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.